Halo teman-teman, katanya kalau misalnya anak di kafe itu keren-keren. Nah, faktanya kalau misalnya jadi anak di kafe itu nggak keren. Karena kalau misalnya lu udah lulus dari sekolah SMA itu udah keren banget sih menurut gua. Nah, kalau misalnya lu pengen masuk di kafe biar keren gitu, nah jangan. Karena gua merupakan produk yang gagal di kafe. Karena di kafe nggak ada ilmu pasti gitu. Nah, kalau misalnya lu pengen kerja, cari posisi aman, jangan ambil kuliah di kafe. Video ini gue bikin secara sadar dan bermaksud untuk menyesatkan orang-orang atau teman-teman. Tapi tunggu dulu, tolong teman-teman cerna dulu apa yang gue maksud gitu. Kalau bagi gue lebih cenderung belajar dari orang yang gagal daripada orang yang sukses. Nah, kenapa sih? Kan pada umumnya orang belajar dari kisah orang-orang sukses. Nah, menurut gua itu bullshit. Karena bisa saja orang yang sukses itu nggak bakalan ngasih sesuatu yang lebih pada diri kita. Kalau menurut gua sebagusnya belajarlah dari orang yang gagal. Karena kita tahu seperti apa sih kegagalan yang dihadapi oleh seseorang. Dan itu bakalan menjadi bekal untuk diri kita menghadapi kehidupan. Balik lagi masalah kuliah di kafe. Nah, menurut pengalaman pribadi gue nih, banyak teman-teman gue yang di tengah jalan berhenti kuliah di kafe. Menurut penuturan teman-teman gue yang berhenti itu, yang pertama karena dia nggak bisa gambar. Yang kedua, ini bukan passionnya. Nah, yang ketiga yang paling vital yaitu di kuliah di kafe itu jurusan yang paling banyak tugasnya. Mulai dari semester awal, semester 1 hingga semester 3 itu tugas nggak pernah absen. Jadi bukan cuma satu mata kuliah, tapi semua mata kuliah itu ada tugasnya dan pasti ada revisinya. Jadi kalau misalnya lu bikin tugas satu dan selesai, jangan bakal harap karena di satu tugas itu pasti bakalan ada revisiannya. Nah gitu. Jadi ceritanya beberapa hari ini gue ngobrol dengan teman-teman gue yang udah kerja di salah satu kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta. Dan teman-teman gue pada ngebahas satu masalah mengenai anak-anak di kafe yang ada di daerah. Pada umumnya yang dibilang sama teman-teman gue yang udah kerja itu, kebanyakan dari anak di kafe itu cuman buat keren-kerenan doang. Karena bagi dia misalnya dia bisa bikin apa nih video. Ya udah dia bikin video ya seenak dia aja, bukan menurut kliennya. Nah, itu sangat fatal bagi pekerjaan. Balik lagi ke awal, kalau misalnya milih kuliah di kafe buat keren-kerenan itu sangat fatal. Mungkin bagi orang yang merasa dia keren sebagai anak di kafe karena dia memahami apa passionnya dan arah yang mau dituju di kehidupannya seperti apa. Nah, menurut gua itu sih yang keren. Tadi gua udah ngomongin keburukan dari DKV atau kejelekan dari kuliah di kafe. Nah, kali ini gue pengen share nih kesenangan bagi kuliah di kafe. Yang pertama, lu kalau misalnya ujian itu bakalan ambil absen doang. Nah, terus kalau misalnya lu ke kampus itu cuman pakai baju oblong doang dan rambut lu bisa gondrong. Lu mau mandi apa enggaknya nggak masalah sama dosen. Yang penting lu hadir ketika masa perkuliahan dan banyak hal yang lainnya karena di DKV itu kuliah main-main. Pada umumnya jurusan lain kalau ke kampus itu niatnya untuk menambah ilmu. Sedangkan di DKV itu niatnya ke kampus cuman ngambil absen. Karena anak DKV lebih aktif mengerjakan proyekannya sendiri gitu. Dan dia ke kampus itu bakalan menerima pengembangan dari diri seseorang. Terus katanya kalau misalnya kuliah di kafe harus beli ini itu ya, atau harus begini harus begitu ya. Nah, sebenarnya itu juga bullshit menurut gua. Lu kalau misalnya masuk di kafe nggak harus punya kamera DSLR atau punya lensa yang panjang-panjang atau punya MacBook yang seri paling tinggi. Nah, itu juga bullshit menurut gua. Nah, tapi barang-barang tersebut juga sangat vital bagi seorang anak di kafe. Contoh misalnya kalau misalnya ada kuliah mengenai praktek fotografi, ya lu tentunya harus punya kamera sendirilah. Atau lu ngakalin kayak gimana sih caranya lu bisa mendapatkan ilmu yang sama dengan teman-teman lu gitu. Kalau misalnya lu pinjem punya temen lu ketika praktek,
dan lu nggak bakalan bisa fokus. Lu bakal ganti-gantian sama temen-temen lu. Gue pengen jabarin nih, kalau misalnya kelebihan MacBook bagi anak di cafe yaitu yang pertama dari segi warna. Misalnya lu desain ini nih, suatu produk apa gitu. Lu pakai warnanya seperti ini, hasil cetakan lu beda dari warna yang lu bikin. Sedangkan kalau misalnya lu pakai MacBook, warna apa yang lu pilih dan hasil cetakan lu pasti bakalan sama dan nggak bakalan jauh larinya dari warna yang lu desain gitu. Dari segi ngerender video nih, kan pakai laptop juga bisa ngerender video. Nah oke, mungkin kerja lu nggak jadi efisien karena di MacBook lu bisa sepersekian menit bisa ngerender video. Sedangkan di laptop biasa lu bisa menghabiskan waktu paling cepat itu 3 jam buat ngerender satu video yang durasi 1 menit atau 5 menit gitu. Nah kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman tanyain sama teman-teman yang pernah kuliah di DKV. Ketika gue kuliah di DKV, ada 4 mata kuliah yang paling ngena menurut gue. Yang pertama itu menggambar teknik, yang kedua nirmana, yang ketiga itu mata kuliah branding, dan yang terakhir itu adalah tugas akhir. Seorang mahasiswa DKV, menggambar teknik merupakan basic paling awal atau paling vital bagi seorang desainer grafis. Contoh misalnya kalau misalnya kita mau bikin sesuatu ya dibikin sketsanya dulu, dan mata kuliah teknik membantu kita untuk mengenali dasar dulu. Contoh kayak misalnya di menggambar teknik, gue pernah ditegur sama dosen gue. Kasusnya itu proporsional dari suatu gambar yang gue bikin ini salah, dan dosen gue negur, yang lu bikin ini salah, tolong perbaiki lagi. Pengertian nirmana itu artinya nggak berbentuk, dan kita harus bisa mempresentasikan apa yang kita bikin. Sedangkan arti dari nirmana ini yaitu tidak berbentuk. Nah dari sini gue juga belajar sesuatu yang baru, karena setiap karya yang kita buat kita harus bisa mempertanggungjawabkan dan mempresentasikannya. Contoh kayak misalnya kita bikin suatu garis, suatu pola, suatu motif gitu. Maksud dari kita bikin seperti ini apa sih gitu. Penerapan nirmana di kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak dan merupakan dasar dari nilai-nilai estetik, walaupun abstrak tapi memiliki nilai. Misalnya yang bilang seni abstrak itu murahan atau nggak bernilai, itu merupakan yang paling mahal, yang paling ada gitu. Nah, pernah dengar nggak sih teman-teman lukisan abstrak terjual beberapa M di luar negeri? Lanjut ke mata kuliah selanjutnya yaitu mata kuliah branding. Pada saat itu dosen gue ngasih tugas berkelompok, dan kebetulan gue sekelompok dengan beberapa teman, dan ada salah seorang teman gue yang punya kenalan kerja di barbershop. Nah tapi di barbershop tersebut nggak ada masalah. Nah kata gue, coba kita main ke sana dan kita cari masalahnya seperti apa sih gitu. Setelah gue riset ke barbershop tersebut dan gue temuin ada sedikit masalah dan nggak banyak, dan gue tertarik buat jadiin ini sebagai proyekan atau tugas gitu. Kenapa sih gue nggak bilang problemnya nggak besar? Karena barbershop tersebut sudah mulai ramai dan mulai dikenal masyarakat di daerah gue, dan gue coba cari apa sih sebenarnya masalah yang bisa nyelesain tugas gue gitu. Nah jadi kebetulan di sana belum ada katalog, dan gue pengen bikin produk seperti katalog. Pada saat itu di daerah gua barbershop baru mulai masuk dan belum banyak yang mengedukasi mengenai barbershop ini, dan gua memilih katalog sebagai problem solving dari unit usaha tersebut. Singkat cerita, mata kuliah branding gua mendapat nilai A, tapi gua sangat membohongi diri gua sendiri karena gua bukan nge-branding suatu unit usaha, karena gua melakukan hal yang sedikit. Kalau misalnya kita nge-rebranding atau branding, itu mulai dari nol hingga jadi. Dan pada saat itu gue mencoba meyakinkan dosen gue, karena problem dari masalah tersebut memang gak begitu fatal sih pak, tapi kalau misalnya kita garap yang ini, itu bakalan berefek panjang, jangka panjang gitu pak. Nah akhirnya dosen mata kuliah gue menerima pernyataan atau apa yang gue sampaikan. Nah jadi mungkin kalau misalnya dibilang gue selama kuliah di kafe kuatnya di mana nih? Gue nggak jago gambar, gue nggak jago pakai aplikasi software. Mungkin gue lebih ke presentasi ya. Kalau misalnya ada tugas kelompok, teman gue yang nyari bahan dan biar gue yang
presentasi di depan kelas gitu. Sebenarnya intinya gue mencoba mencari problem yang sedikit aja, bukan mencari problem yang dari 0 hingga 100% gitu, enggak. Karena kekuatan dari gue nggak seperti itu gitu. Pada intinya kuliah DKV ngapain sih? Terus gue ngomong apaan sih dari tadi gitu. DKV bukanlah mempelajari atau mempresentasikan ilmu pasti. Kuliah di DKV kita mencari suatu masalah yang bakalan kita kerjakan gitu. Bagi mahasiswa DKV mempresentasikannya dalam bentuk visual gitu. Nah, terus prospek kerja DKV gimana sih? Kalau misalnya prospek kerja DKV menurut gua nggak nentu dan nggak jelas juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin usaha atau ngebangun suatu unit usaha atau membangun suatu brand, kuliah DKV sangat cocok bagi teman-teman. Seperti itulah gambaran mengenai kuliah DKV. Semoga teman-teman paham apa yang gue maksud dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.